Saya menyampaikan kepada pemeriksa atau penyidik, yang pertama berangkat dari laporan polisi, ya kan? Laporan polisi yang dilakukan oleh di depan Bang Refli beserta 3 orang lainnya, ya kan? Berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tindak pidana 30 yaitu pencemaran nama baik dan 13 masalah fitnah OHP lama ya. Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya OHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Hanya merasa dinyatakan hina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama, kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Yang ketiga, ya Mbak Tiara, apa? Tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu jam berapa? dalam beberapa pasal tidak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 ya wes, aku lagi live di Polda buku Metro. ke-1 KUHP. Ya. Jadi kalau ada tindak pidana khusus dan ada tindak pidana umum, yang digunakan adalah tindak pidana khusus. Ya. Sebagai contoh, misalnya tindak pidana korupsi. Seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatan sebagai pemegang keuangan. Ya undang-undang korupsi, undang-undang pidana khusus itu diterapkan seperti itu. Hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis itu secara tersurat dan tersirat ya, karena mereka melaporkan ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Ya. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, ya, itu alasannya juga harus jelas. Ya. Saya tidak mengkritisi ke arah apa dasar penghentian penyidikan, tapi selalu dikatakan dengan RJ. Tapi harus jelas RJ dalam rangka apa. Ya. Jadi karena kebetulan yang dihentikan 2 tersangka itu statusnya tidak meninggal dunia, ya kan? Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia, berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan. Ya, dengan nomor SP3 yang sama. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ya. Kalau landasnya ada perdamaian itu bagaimana dalam RJ, Pak? Ya, RJ kan menggunakan hukum acara pidana yang baru. Ya. Ya seperti itu. Maka RJ itu harus dilengkapi dengan ketentuan beracaranya dilengkapi. Ya, tidak bisa menyatakan saya telah datang dan saya tidak maaf kemudian setelah ketemu jadi RJ itu bukan RJ sebetulnya. Baru pertemuan saja, baru tingkat awal. Ya. Ya. Makanya mudah-mudahan saya berani katakan bahwa tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya sebetulnya sejak awal sudah menyalahi Setuju. asas-asas legalitas Ya.
ya, KUHP. Ya. Oh iya. Iya, kita kan harus memberikan koreksi terus kepada penegakan hukum selama kita masih bisa memberikan. Dan kita harapkan kan tahun emas juga penegakan hukum, kedaulatan hukum juga harus ditegakkan. Selain kedaulatan yang lain ya. Oke. Udah. Sip. Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Ya, The strong makasih. pointnya adalah bahwa kalau LP terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu dicabut, maka 6 orang lainnya harus dicabut karena otomatis karena dalam satu laporan. Jadi tidak boleh hanya sebagian saja. Itu yang dikatakan Jenderal Subraheno. Yang kedua, tersangka meninggal dunia. nah, kecuali tersangka meninggal dunia. Yang kedua adalah dari awal tidak ada peristiwa pidana. Karena itu seharusnya tidak boleh ditindaklanjuti laporan Pak Jokowi itu. Kurang lebih begitu Pak ya? Tambah sedikit. Ya, silakan. Jadi begini, dalam peraturan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana itu harus secara eksplisit disebutkan. Tadi saya katakan, contoh dalam kasus penganiayaan saja, itu ada berapa pasal? 8 pasal, mulai dari penganiayaan ringan dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita, ya kan? Itu kurang lebih ada 16 pasal, ya. Dari 284 pasal 284 sampai pasal 299. Ya. Jadi jangan main-main dengan KUHP, tidak boleh membuat analogi. Boleh dikit. Ya. Seperti itu. Respon ya. Terima kasih. Ya, ini Mas Roy mau menyampaikan sesuatu. Dr. Tifa mau menyampaikan. Ya, sedikit. Mas Roy dulu ya. Ya. Yang banyak. Ya, silakan. Baik, jadi teman-teman sekalian terima kasih. Ya, jadi selain pagi tadi udah Dr. Tifa dan juga Bang Desmond tadi pagi ya guys. Dia menyerahkan. ya, Udah. ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno dan di dalam masih ada Pak Dr. Muhammad Sobari dan juga Prof. Dini Samsudin yang sudah lagi selesai. Kita menyampaikan bahwa apa yang dilakukan ini adalah suatu koreksi yang benar terhadap kemarin yang katanya sudah dilimpahkan dan memang dibalikkan dan lucu banget ketika dikembalikan. Sekarang kita tahu sendiri kemarin juga Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi dan polisi juga katanya masih mencari bukti lagi ke Jogja dan ke Solo. Mau gimana caranya bukti lagi? Katanya sudah ada 719 bukti. Ya, 709 bukti. Kemudian sudah ada katanya 120 sekian saksi, ada 22 ahli. Ya, itu memang membutuhkan tidak profesional. Jadi itu mungkin mereka hanya bisa omong tok ya gitu. Kalau manggur ngomong tok ya kayak radio. Nek gur ngomong tok ya itu radio aja bisa gitu ya. Ono meneh. Nek gur ngomong tok ya. Stoknya itu banyak. Radio aja bisa. Makanya kita nggak gur omong tok. Ya, kita hadirkan Komjen Polisi Ugroseno, kita hadirkan Pak Sobari dan juga kita hadirkan Pak Prof. Dini Samsudin hari ini. Saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Tifa. Langsung ya. Gitu. Tolong ya, jangan kaosnya aja yang dimuat ya. Enggak lah. Sama orangnya. Orangnya juga. Ya, saya mau ucapkan terima kasih kepada Komjen Ugroseno yang bersedia untuk menjadi ahli bagi kami. Nah, Oke ya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, awal mula dari penelitian kami itu berasal bukan dari bulan Agustus 2025 sejak kemunculan atau launching buku Jokowi's White Paper, bukan. Tapi dari sejak kemunculan pertama kali secara ofisial ya, yang disebut sebagai spesimen ijazah Joko Widodo pertama kali dikeluarkan secara resmi itu tanggal 20 Oktober tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dan kemudian berikutnya lagi adalah tanggal 22 Mei ya, oleh Bareskrim 2025 oleh Bareskrim ditunjukkan spesimen ijazah Joko Widodo. Ini kami lanjut kepada penelitian. Dan yang terakhir, kita sudah mendapatkan spesimen yang beda lagi ya. Kita bisa pastikan bahwa spesimen ijazah Joko Widodo yang diperoleh oleh Dr. Bonatu Asilalahi 1 hari yang lalu itu spesimen yang berbeda dengan spesimen yang ditunjukkan oleh Bareskrim 22 Mei 2025. Nah, oleh karena itu maka ketika kami menyampaikan
temuan kami, dan ini temuan masih banyak. Insya Allah hari Sabtu nanti kita akan eksplor. Kami sampaikan kepada Komjen Ugroseno, maka mudah-mudahan itulah salah satu alasan yang membuat beliau bersedia untuk menjadi ahli kami, memperkuat bahwa kedudukan kami, pekerjaan kami adalah melakukan penelitian. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Makasih. Terima kasih ya teman-teman semua. Masih ada